Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Arif Tasabil Pralianto, Hanafani Fauziza, Siti Nurhidayati, dan saya sendiri Wulan Kurnia Nugrahini. Di sini kelompok kami akan menjelaskan soal pada nomor 12. Apa itu partisi fazi tipe grid? Berikan contoh. Mengapa beberapa tabel aturan fazi diperlukan untuk masalah klasifikasi pola yang kompleks? Jelaskan algoritma kinetika untuk memilih aturan fazi if-then. Yang pertama, apa itu partisi fazi tipe grid? Grid tipe fazi, partition dari ruang input, digunakan untuk menerapkan algoritma kinetika. Grid tipe fazi partition atau partisi fazi tipe grid dapat dilihat sebagai tabel aturan. Di dalam tabel aturan, setiap subruang fazi hanya dapat memiliki satu aturan fazi if-then. Dan dengan demikian, sejumlah total aturan yang dapat dihasilkan dalam grid atau sisi K kali K sama dengan K kali K. Pemilihan densitas fazi tipe grid sangat penting untuk klasifikasi yang benar dari pola input. Kemudian yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, dengan pendapat aku, di mana partisi grid lunar atau grid fusi partition tadi, yaitu masing-masing data hitam yang diberikan nilai kemungkinan untuk bisa bergabung ke setiap cluster yang ada, yang kemungkinannya untuk mencapai nilai realnya itu 0,1. Atau kita tuliskan seperti di bawah ini. Lalu, bagaimana sih contohnya? Contoh dari grid fusi partition. Oke, kita buka bukunya. Ternyata contoh untuk grid fusi partition-nya ada di halaman 290 sampai 292 di 8.6 Fusi Evolutionary System, di mana di bagian bawah nih ada kata-kata first we use a grid type fusi partition of an input space. Nah, di sini kita cari contohnya yaitu di figure 8.19 show an example of the fusi partition of a two-dimensional input space into 3x3 fuzzy subspace. Black and white dots here denote the training partners of class 1 and class 2 respectively. The grid type of fuzzy partition can be seen as a rule table. Nah, gambarnya tuh yang di atas ini, di mana kita fuzzy partitionnya 3x3, seperti ini gambarnya. Terus kita baca lagi, the linguistic values of input x1 from the horizontal axis and the linguistic values of input x2 from the vertical axis. Berarti x1-nya itu yang di bawah ini, dan x2-nya yang ke atas ini. Lalu kemudian, at the intersection of a row and a column lies the rule consequence. In the rule table, its fuzzy subspace can have only the fuzzy if-then rules, and thus the total number of rules that can be generated in a K cross K grid is equal to K cross K. Fuzzy rules that correspond to the K cross K fuzzy partition can be represented in a general, di mana rule ini dituliskan seperti ini dengan to determine the rule consequence and the certainty factor. Prosedurnya, step 1, partition an input space into K cross K fuzzy subspace and calculate the strength of its place of training partners in very fuzzy subspace. And 2, determine the rule consequence and the certainty factor is X fuzzy subspace. And figure 8.20 multiply fuzzy rules table. Nanti hasil yang kita hitung dengan prosedur di 2 tadi, gambarnya akan seperti ini. Ada 5. Untuk K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4, dan K sama dengan 5, dan K sama dengan 6. Hitungnya
dengan faktornya CF CMAI-BJ sama dengan beta CMAJ-AI-BJ kurangi beta AI-BJ dibagi dengan sigma N besar, di mana N kecilnya sama dengan 1, beta CMAI-BJ. Kalau kita balik nih, jadi untuk mencari beta AI-BJ-nya sama dengan sigma N, di mana N kecilnya sama dengan 1, tapi N tidak sama dengan M, beta CNAI-BJ dibagi N besar kurangi 1. Seperti itu, dengan contoh perhitungannya, yaitu CF kelas 2, A2B1 sama dengan 1,09 kurangi 0,73 dibagi 1,09 ditambah 0,73, ketemunya adalah 0,20. Seperti itu. Itu dimana step 2 determine the rules consequent and the certain factor in each fuzzy subspace. Untuk yang step pertama tadi, kita hitungnya seperti ini. Untuk mencarinya, rumusnya itu yaitu beta CNAI-BJ dengan sigma P sama dengan P sama dengan 1. Seperti ini. Kita nyari kelas 1-nya. B sama dengan kelas 1 A2B1. Mu A2 kali X4 dan seterusnya. Seperti ini. Lalu kemudian untuk pendapat dari Siti Nurhidayati, kami persilahkan. Saya, Siti Nurhidayati, NIM 411141953, akan menjawab pertanyaan nomor 12. Why are multiple fuzzy rule table need for a complex pattern classification problem? Mengapa tabel aturan multiple fuzzy diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi yang bersifat kompleks? Jawabannya karena masalah pemilihan aturan fuzzy ini memiliki dua tujuan yang penting, yakni satu, untuk memaksimalkan jumlah pola yang diklasifikasikan dengan benar, dan yang kedua, untuk meminimalkan jumlah aturan. Selain itu, pemilihan aturan fuzzy juga digunakan untuk mendistribusikan pola pelatihan secara merata di ruang input serta memilih kepadatan yang sesuai untuk grid fuzzy. Sekian dari saya. Halo, nama saya Arifta Sabil. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya. Jelaskan algoritma kinetika untuk memilih aturan fuzzy if-then. Masalah pemilihan aturan fuzzy if-then dapat dilihat sebagai masalah optimasi kombinatorial dengan dua tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah memaksimalkan jumlah pola yang diklasifikasikan dengan benar. Yang kedua, untuk meminimalkan jumlah aturan. Lalu, algoritma kinetika dapat diterapkan untuk masalah pada penelitian milik Ishibuki dan kawan-kawan pada tahun 1995. Dalam algoritma kinetika, setiap solusi visible diperlukan sebagai individu, dan dengan demikian kita perlu mempresentasikan himpunan visible dari aturan if-then fuzzy sebagai kromosom dengan panjang tetap. Selanjutnya, algoritma kinetika dasar untuk memilih aturan fuzzy if-then mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, secara acak menghasilkan populasi awal kromosom. Ukuran populasi mungkin relatif kecil, katakanlah 10 atau 20 kromosom. Untuk setiap gen dalam kromosom sesuai dengan aturan fuzzy if-then tertentu dalam set aturan yang ditentukan oleh semesta dengan gen yang sesuai dengan aturan dummy menerima nilai 0, dan semua gen lainnya secara acak diberikan 1 atau negatif 1. Langkah kedua, hitunglah kinerja atau kebugaran dari setiap kromosom individu dalam populasi saat ini. Masalah pemilihan aturan fuzzy memiliki dua tujuan, untuk memaksimalkan akurasi klasifikasi pola dan untuk meminimalkan ukuran kumpulan aturan. Dalam fitness function harus mengakomodasikan kedua tujuan tersebut. Hal ini dapat dicapai dengan memasukkan dua bobot masing-masing, WP dan WN, dalam fitness function, yaitu Fs sama dengan WP dikali PS dibagi dengan PA dikurangi WN dikali NS dibagi NL. Diklasifikasikan, PL adalah jumlah total pola yang disajikan ke sistem klasifikasi, NS dan NL adalah jumlah aturan fuzzy if-then dalam himpunan S dan SL masing-masing. Oke, terus selanjutnya akurasi klasifikasi lebih penting daripada ukuran kumpulan aturan. Hal ini dapat dicerminkan dengan menetapkan bobot sedemikian rupa sehingga WN lebih besar dari 0, lebih kecil sama dengan WP.
nilai kas untuk WN dan BP masing-masing adalah 1 dan 10. Dengan demikian diperoleh Fs sama dengan 10 dikali PS bagi PL dikurangi dengan NS per NR. Selanjutnya untuk langkah ketiga, tulis pasang kromosom untuk kawin. Kromosom induk ditulis dengan probabilitas yang terkait dengan kebugarannya. Kromosom yang lebih cocok memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk dipilih. Langkah keempat, buat pasang kromosom keturunan dengan meletakkan operator crossover standar. Lalu untuk kromosom induk disilangkan pada titik persilangan yang dipilih secara acak. Selanjutnya langkah kelima, lakukan mutasi pada setiap gen dari keturunan yang dibuat. Probabilitas mutasi biasanya dijaga cukup rendah, katakanlah 0,01. Mutasi dilakukan dengan mengalihkan nilai gen dengan negatif 1, di mana PS adalah jumlah pola yang berhasil. Selanjutnya untuk langkah ke-6, tempatkanlah kromosom keturunan yang dibuat dalam populasi baru. Langkah ke-7, ulangi langkah ketiga sampai ukuran populasi baru menjadi sama dengan ukuran populasi awal. Lalu ganti populasi awal atau induk dengan populasi baru atau keturunan. Selanjutnya pergi ke langkah kedua dan ulangi prosesnya sampai sejumlah generasi tertentu, biasanya beberapa ratus. Jadi untuk langkah ke-9, pergilah ke langkah kedua dan ulangi prosesnya sampai mendapatkan jumlah yang diinginkan. Algoritma di atas dapat secara dramatis atau bertujuan untuk mengurangi jumlah aturan fuzzy if-then yang dibutuhkan untuk klasifikasi yang benar. Faktanya, beberapa simulasi komputer pada penelitian Ishibuki dan kawan-kawan pada tahun 1995 menunjukkan bahwa jumlah aturan dapat dikurangi menjadi kurang dari 2% dari set aturan yang dibuat sebelumnya. Pengurangan seperti itu meningkatkan sistem klasifikasi fuzzy dengan aturan signifikan yang relatif sedikit, yang kemudian dapat diperiksa dengan cermat oleh para ahli manusia. Hal ini memungkinkan kita untuk menggunakan sistem evolusi fuzzy sebagai alat akuisisi pengetahuan untuk menentukan pengetahuan baru dalam database yang kompleks. Jadi, algoritma genetika bertujuan untuk mengurangi aturan fuzzy if-then. Oke, seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.